Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya dalam mata kuliah etika profesi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aurea Margareta Silahen, dengan dosen pengampu Ibu Suni. Selamat pagi Bu, dengan NIM E00201118. Saya akan mempresentasikan mengenai etika. Pertama, apa itu etika? Menurut KBBI menyebutkan etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Menurut Sugarda Purbakawaca, etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Menurut H.A. Mustafa, etika merupakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan amal, perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akar pikirannya. Menurut Profesor Dr. Franz Magnisuseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral mengenai baik dan buruknya perilaku seseorang. Mengapa kita perlu beretika? Saya menyimpulkan ada 5 alasan penting mengapa kita perlu beretika. Pertama, etika adalah first impression atau hal pertama yang dilihat oleh orang lain. Kepintaran dan kepandaian tidak dapat dijadikan first impression karena hal itu baru dapat ditujukan saat kita menghadapi masalah. Namun, etika menjadi hal pertama yang dilihat orang lain dari kita. Sebelum berbicara, orang dapat melihatnya dari bahasa tubuh kita. Kedua, etika mencerminkan rasa hormat kita terhadap orang lain. Dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana bersikap sopan dengan orang yang lebih tua, maupun cara berinteraksi dengan orang yang baru kita kenal. Dengan menjaga etika, kita membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Yang ketiga, kita dapat diterima dengan mudah di pergaulan yang baik dengan etika yang baik. Dengan menjaga etika, kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang kurang lebih sama seperti kita. Kita akan ada di pergaulan yang baik dengan menjaga etika, seperti mereka menjaga etikanya terhadap kita. Sebaliknya, di pergaulan yang buruk, mereka tidak menjaga etika mereka. Etika membawa kita terhadap relasi yang baik. Kita selalu bisa menjaga etika, dan orang lain akan merasa nyaman. Kita banyak bertanya pun, mereka akan dengan senang hati memberikan jawabannya. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga etika kita terhadap orang lain, mereka akan merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai, dan pastinya akan menarik diri menjauh dari kita. Dan yang terakhir, etika yang baik dan relasi yang baik, hidup kita menjadi lebih berkembang. Kita tidak pernah tahu orang yang kita kenal kelak akan menjadi sahabat apa. Mungkin orang yang sekarang diremehkan oleh orang lain, 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan akan menjadi orang yang jauh lebih hebat daripada orang yang meremehkannya. Intinya, kita harus menjaga etika agar dapat dihargai dan menghargai orang lain tanpa memandang status orang tersebut. Kita dapat menjadi lebih berkembang dengan menjaga etika. Cita-cita saya adalah menjadi pengacara. Pengacara, advokat, atau kuasa hukum adalah kata benda subjek dalam praktik dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti yang melakukan atau memberikan nasihat atau advice dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum atau klien. Advokat dalam menjalankan profesinya tunduk pada etika profesi. Masalah yang biasa terjadi dalam profesi pengacara, saya mengambil yaitu penyuapan. Hal ini adalah salah satu pelanggaran yang cukup banyak dilakukan oleh pengacara. Tujuan mereka menyuap biasanya karena ingin menangani perkara kliennya, namun dengan cara yang salah. Beberapa contoh kasus penyuapan yang dilakukan oleh pengacara adalah pertama, kasus O.C. Kaligis yang menyuap hakim pengadilan tata usaha negara di Medan. Kedua, kasus Arif Fitriawan yang menyuap 2 hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, ada Harini Wijoso yang ditangkap saat hendak menyuap pegawai Mahkamah Agung dan Hakim Agung yang menangani perkara kliennya. Dan masih banyak lagi. Pelanggaran suap ini tentu melanggar Kode Etik Advokat, yaitu pada pasal 3, huruf B Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi bagi advokat dalam
menjalankan profesinya. Tidak hanya menjamin dan melindungi advokat, kode etik juga membebankan kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, dan masyarakat. Setiap advokat dalam menjalankan tugas profesinya wajib tunduk, taat, dan patuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan nilai-nilai tukar publik lainnya. Dengan demikian, setiap advokat tidak dapat digunakan untuk melakukan dan mencoba yang dimaksudkan dengan moralitas untuk dan mencederai rasa keadilan publik. Pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Advokat ditegaskan untuk menjamin keamanan kehakiman yang independen, maka diperlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Peran yang bisa kita lakukan dalam mengubah kasus suap ini adalah kita dapat mencegahnya, kita dapat mengubahnya dengan mencegahnya. Sebagai pemuda, kita berperan penting dalam pencegahan, yaitu lewat pendidikan, di mana kita bisa menjadi wadah dan pihak yang aktif memberikan pendidikan pencegahan dan bahaya korupsi bagi generasi di bawah kita ataupun pada masyarakat umum. Oleh karena itu, peran pemuda sangatlah penting dalam mengawali dan mengawasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terlebih seperti korupsi. Dan peran optimal dari kita sebagai pemuda diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan kita dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemuda wajib sebagai pemuda yang inspiratif, inovatif, dan memiliki sifat visioner bagi pembangunan bangsa sehingga menjadi agent of change di hari yang akan datang. Para kita sebagai pemuda adalah generasi penerus bangsa. Langkah sejak dini dalam mengatasi permasalahan etika, langkah sejak dini yang saya lakukan dalam mengatasi masalah ini, saya melakukannya terutama dari diri saya sendiri. Beberapa langkah yang saya terapkan sejak dini adalah menempatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan dan patuh pada perintah-perintahnya. Dengan menjalankan ini, saya yakin dan percaya bahwa kita akan dapat mencegah hal itu terjadi terutama pada diri saya sendiri. Yang kedua, membiasakan untuk jujur dalam hal apapun. Sekarang ini banyak orang yang membiasakan untuk berbohong dalam hal kecil, namun saya mencoba membiasakan untuk jujur dalam hal apapun, kecil apapun. Membiasakan diri melakukan tindakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan jelas pelajaran agar nantinya saya dapat menerapkannya dengan baik dan benar. Selalu mengingat kembali tujuan saya, yaitu saya masuk sekolah hukum agar saya dapat menegakkan keadilan dan dapat membela orang-orang yang benar dan pantas untuk dibela. Sumber-sumber yang saya pakai adalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.